Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saidul Amin Center, mengembalikan logika ke dalam pelukan agama. Bersama kami, saya Jihanur Aslamu Kerin, Saya Fauzia Amini. bersama narasumber kita, Dr. Saidul Amin. Kali ini, kita akan berbicara tentang Islam dan feminisme. Ketimpangan hubungan lelaki dan wanita di Barat melahirkan gerakan feminisme. Pada waktu itu, perempuan dianggap sebagai setengah manusia atau the half of human, karena kawasan hidup mereka hanyalah kasur, dapur, dan sumur. Awalnya, mereka menginginkan ada ruang untuk wanita di ranah publik. Keberadaan mereka mesti diakui di ranah publik. Tapi pada akhirnya, mereka melahirkan kebebasan yang mana perempuan harus tegak sama tinggi dan duduk sama rendah dengan lelaki. Bagaimanakah Islam menyikapi hal seperti ini? Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan Jihan sangat baik sekali. Berbicara tentang kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengajarkan tentang kesetaraan yang berbasis keadilan. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya, penciptaan manusia itu merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi. Tidak akan ada manusia tanpa perempuan, seperti mana tidak akan ada manusia tanpa lelaki. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dalam beramal dan beraktivitas itu dipandang sejajar. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Orang yang melakukan amal-amal kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka mereka adalah orang yang beriman. Artinya, siapapun yang melakukan kebajikan itu akan mendapat balasan yang sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan penentu surga tidak surganya manusia itu sesungguhnya ada pada perempuan. Ini yang dikatakan Rasul di dalam salah satu hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki perempuan. Artinya, siapapun lelakinya, bahagia atau tidak bahagianya, surga atau nerakanya, itu ada di tangan perempuan. Akan tetapi dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi kewajiban dan haknya tidak sama. Contoh, pembagian harta warisan. Tidak ada agama di dunia ini yang memberikan bagian yang jelas untuk laki-laki dan perempuan dalam permasalahan harta pusaka dibandingkan dengan Islam. Bahkan di agama yang lain dikatakan perempuan itu baru mendapatkan warisan kalau tidak ada laki-laki, atau atas belas kasihan dan keizinan laki-laki. Lalu timbul pertanyaan, kenapa perempuan mendapatkan bagian setengah?
Sebab perempuan tidak punya kewajiban untuk membelanjakan hartanya. Semua kebutuhan dan urusan perempuan itu di-cover oleh pihak laki-laki. Karena dia tidak punya banyak kewajiban, tentu bagiannya juga tidak sebanyak laki-laki yang memiliki luar biasa kewajiban di pundaknya. Dia punya kewajiban untuk istrinya, dia punya kewajiban untuk keluarganya, dan dia punya kewajiban untuk masyarakatnya. Jadi kesetaraan dalam Islam berbasiskan keadilan, bukan sekedar kesetaraan biasa. Tapi Ustadz, sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini muncul gerakan feminisme yang lebih ekstrim. Mereka menganggap bahwa pernikahan merupakan salah satu perbudakan terhadap wanita. Ini terjadi karena wanita selalu ditempatkan di tempat yang merugikan dirinya, seperti mereka mengandung, mereka melahirkan, dan mereka menyusui anak-anaknya. Dalam hal ini, mereka berpikir bahwa LGBT merupakan solusi terbaik yang mereka dapat. Bagaimana kita merespon isu seperti ini? Pertanyaan yang cerdas sekali. Kelompok-kelompok feminisme radikal, bahkan super radikal dan super ekstrim seperti ini berpijak kepada teori human right. Mereka menganggap bahwa kebebasan itu adalah hak asasi manusia. Mereka tidak ingin dikekang, mereka ingin merdeka semerdeka-merdekanya. Setuju itu? Bagi mereka, pernikahan itu adalah perbudakan. Sebab setiap ada pernikahan, perempuan pada posisi yang dimarginalkan. Mereka hamil, mereka melahirkan, mereka menyusukan. Sementara laki-laki pada posisi yang sangat menyenangkan. Lalu LGBT menjadi solusi. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Permasalahannya, human right yang mereka agung-agungkan pada akhirnya bukan sekedar menjaga hak asasi manusia, tapi pada akhirnya justru membunuh manusia. Coba kita bayangkan, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, maka tidak akan ada lagi kehidupan. Apalah arti hak asasi manusia kalau manusia itu sudah tidak ada? Sebetulnya dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan ini adalah hubungan pembagian tugas. Banyak tugas yang bisa dilakukan perempuan, tapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan banyak sekali tugas yang bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dan itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Maka laki-laki dan perempuan harus saling lengkap melengkapi, sempurna menyempurnakan. Ini ibarat permainan sepak bola. Ada striker yang memang tugasnya mencetak gol. Ada pemain tengah yang tugasnya membagi bola. Ada pemain belakang yang tugasnya bertahan. Ada kiper yang tugasnya menjaga gawang. Striker tidak boleh menganggap dia yang paling penting. Tanpa ada pemain tengah, tanpa ada back, dan tanpa ada kiper, striker itu tidak punya arti apa-apa. Demikian juga hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ada hal-hal tertentu yang memang perempuan lebih cekap dari laki-laki. Tapi ada hal-hal tertentu di mana laki-laki memang harus didahulukan dari perempuan. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Inilah sesungguhnya kesetaraan yang hakiki dalam ajaran Islam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan. Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Kita dapat mengambil intisari bahwa hubungan lelaki dan perempuan tidak hanya berdasarkan kepada kesetaraan insaniah, tetapi juga berdasarkan kepada keadilan ilahiyah. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share channel ini agar channel ini dapat lebih berkembang untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.